Udah mulai guys. Hai guys. Hai, apa kabar? Masuk ke materi perbandingan ya. Yuk perhatikan. Perbandingan dalam matematika artinya membandingkan dua buah objek. Bisa dua buah atau lebih, yang penting lebih dari satu ya. Jadi objek itu maksudnya bendanya ada lebih dari satu. Misalnya perbandingan dua buah benda atau lebih bisa berupa selisih, bisa juga dalam bentuk pembagian atau pecahan. Jadi kalau bendanya cuma ada satu kan nggak bisa dibandingin, nggak bisa dibandingkan. Tapi kalau bendanya ada dua, misalkan yang ini sama yang ini, lebih bagus yang ini ya, lebih mewah yang ini ya, misalkan gitu. Jadi perbandingan itu berarti dua benda atau lebih, itu yang perlu dicatat. Contohnya di sini, Mr. Dirga 2 tahun lebih tua dari Mr. Bayu. Nah di sini berarti perbandingan usia ya. Mr. Dirga sama Mr. Bayu ada dua orang, objeknya ada dua. Nah bisa dibandingkan. Kemudian umur Mr. Dirga dibanding umur Mr. Bayu adalah 2:3. Ini bacanya 2:3, bukan 2/3 ya. 2:3 beda. Nah perlu dicatat di sini, agar suatu perbandingan dapat disederhanakan, maka kedua objek harus memiliki satuan yang sama. Maksudnya gimana? Langsung kita masuk ke contoh. Nomor 1 jam dibanding 75 menit. Jadi ini bukan 1 jam dibagi 75 menit, bukan ya. Perbandingan 1 jam dibanding 75 menit. Ingat di sini bahwa kedua objek harus memiliki satuan yang sama. Satuan itu yang mana? Jam sama menit. Ini namanya satuan. Sama nggak? Beda. Berarti kita harus apakan dulu? Jam menit. Kita harus samakan dulu. Gimana? Jam ke menit atau menit ke jam? Jam ke menit. Berarti kita pilih satuan yang paling kecil. Kalau satuan waktu itu kan jam dulu, kemudian menit, kemudian baru detik kan. Nah, berarti ini gede, ini lebih kecil, ini lebih kecil. Nah, berarti kita pilih satuan yang lebih kecil. Karena jam dan menit satuannya berarti lebih kecil menit, berarti kita harus jadikan ke menit dulu. 1 jam kita jadikan ke menit. 1 jam ke menit berapa? 60 menit. Yang 75 menit berarti tetap tidak berubah, tetap menit. 75 menit. Nah, kalau sudah sama satuannya seperti ini, kita tinggal ini 60 dibanding 75. 60 menit dibanding 75 menit. Ingat, kalau sudah menjadi angka perbandingan, satuannya hilang, nggak ada. Ini masih ada menit, masih ada menit, berarti ini belum menjadi angka perbandingan. Kita harus bikin dulu 60 per 75. Bukan maksudnya 60 dibagi 75, bukan. Ini maksudnya kita harus sederhanakan. Gimana caranya? Kita bagi dengan angka yang sama. Jadi kalau misalkan yang atas dibagi 5, yang bawah dibagi 5, yang atas dibagi 3, yang bawah dibagi 3, sampai hasilnya mentok, tidak bisa dibagi lagi oleh angka lain ya. Sampai mentok tidak boleh dibagi oleh angka yang lain. Oke, ini kita bagi 15. Yang sini juga sama, kita bagi 15. Berapa 60 bagi 15? 4. 75 bagi 15 berapa? 5. Berarti 4 bagi 5. Bisa nggak dibagi lagi ini? Nggak bisa. Nah, kita harus sampai ke hasil yang angkanya ini tidak bisa dibagi lagi. Kalau angkanya ini bisa dibagi atau bisa disederhanakan lagi, ya sederhanakan lagi sampai mentok pokoknya, sampai nggak bisa disederhanakan lagi. Berarti perbandingan 1 jam dibanding 76 menit berarti 4:5. Ingat, satuannya nggak ada kalau udah jadi angka perbandingan. Ya, mengerti? Oke. Sekarang yang nomor 2, 2,5 kilogram dibanding 50 hektogram. Satuannya sama nggak? Beda, berarti harus kita apain? Samakan kemana? Ke kilo atau ke hekto?
satuan yang paling kecil. Kilogram sama hektogram itu kan lebih kecil hektogram. Ya kan? Berarti kita harus pindahkan yang kilogram ini ke hektogram. Yang hektogram tetap tidak berubah. Ya. Berarti 22,5 kilogram. Turun atau naik ke hektogram? Turun berapa? Turun 1 berarti dikali atau dibagi? Kali berapa? 10. Berarti 2,5 dikali 10. 25 hektogram, ini 50 hektogram. Nah, sudah sama-sama kan satuannya hektogram. Sekarang kita bikin perbandingan tadi 25 per 50. Kita bagi dengan angka yang sama sampai hasilnya mentok. Bagi 25 berapa? 1 bagi 25 2. Berarti perbandingannya 1 banding 2. Gampang kan? Oke. Nomor 3. 10 hari dibanding 2 minggu. Sama nggak satuannya? Enggak, berarti diapain? Disamakan. Ke minggu atau ke hari? Hari. Ke hari. Urutannya gimana? Tahun, bulan, minggu, hari. gitu ya. Berarti kita harus pindah ke hari. 10 hari tetap. 2 minggu berapa hari? 14. 2 minggu 14 hari. Berarti kalau dibikin perbandingan 10 dibanding 14 berapa? Dibagi berapa? Bagi 2. Bagi 2. Bagi 2. 5 per 7. Bisa disederhanakan lagi nggak ini? Nggak bisa. Berarti perbandingannya 5 banding 7. Ngerti? 1, 2, 3, 4. Sekarang nomor 4. Nomor 4 itu gampang. Sentimeter persegi dengan desimeter persegi. Jadi kemana? Ke cm. Karena lebih kecil, ya kan? Kita jadiin ke sentimeter karena kita pilih yang paling kecil. Oke? Kan tangga itu kan begini kan, guys. Meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Semakin dia turunnya semakin kecil kan. Nah, berarti kita harus jadikan yang desimeter persegi ini ke sentimeter persegi. Yang sentimeter berarti tetap 18. Nah, 1/2 desimeter ke sentimeter persegi loh. Berarti turun atau naik nih? Hah? Turun. Turun berapa? 1. 1 dikali berapa berarti? Persegi 100. Ingat, kalau ada persegi berarti dikali 100 atau dibagi 100. Kalau kubik berarti dikali atau dibagi 1000. Ya, berarti 1/2 dikali 100 50. Berarti 18 per 50 berapa? Bagi berapa? Bagi 2 berapa? 9 per 25. Bisa disederhanakan lagi nggak? Nggak bisa, berarti ini perbandingannya 9 banding 25. Gampang kan? Oke, sekarang kita masuk ke soal cerita seperti ini. Yang nomor 5, perhatikan. Jika A banding B 2 banding 5 dan B banding C 3 banding, tentukan perbandingan A C. A banding C. Ingat, di sini ada B-nya ada 2, ini B, ini B. Ya, fokus ke huruf yang ada 2. Fokusnya ke sini. Kita cari dulu huruf yang sama. B kan? Berarti kita bikin ke sini. A banding B, kemudian B banding C. Bukan nulisnya B banding C, bukan ya, salah. Jadi nulisnya seperti ini. A banding B yang sama harus sejajar, harus lurus. Harus lurus, B-nya harus di sini. B banding C. Nah, A banding B berapa? 2 banding 5. B banding C 3 banding, ingat, letaknya harus sama. 3-nya berarti di sini. 3 banding 7. Nah, kalau sudah seperti ini, kita fokus ke B. Nah, kita fokus ke B. Nah, gimanain yang B ini? Harus sama. Jadi
angkanya harus sama. Ini kan yang atas 5, yang bawah 3. Kita harus samakan. Berarti dikali berapa? Kali 5. Hah? Kali 3. Kali 3. Kali 3. Hah? Kali 2. Ayo, ini dijadiin angka berapa biar sama? 15. 15. Berarti yang atas dikali 3, yang bawah dikali 5. Ingat, angka-angka yang di luarnya ini juga harus sama, harus dikali. 2 kali 3 dulu. Nah, banding 5 kali 3, 15. Yang bawah 3 dikali 5. Ingat, harus sejajar. 15, kemudian 7 kali 5. 35. Berarti A adalah 6, kemudian B adalah 15, C adalah 35. Berarti perbandingan A banding C berapa berarti? 6 banding 35. Mengerti? Iya, nanti ditulis. Ngerti nggak? Masih belum? Sekali lagi. Papa paham? Enggak? Yuk, Kan sampah. pelan-pelan ya. A banding sini atuh biar kelihatan. A banding B sama dengan 2 banding 5. Kemudian B banding C sama dengan 3 banding 7. Oke, ini yang kita pegang. Oke, kalau sudah ada seperti ini, kita cari huruf yang sama. Yang sama huruf apa? B. Berarti kita harus nyusun seperti ini, harus lurus. Yang sama harus sejajar. B banding C. A berapa? 2 banding 5. Harus sejajar B-nya. B-nya berarti kan A ini milik 2, 2 ini milik A, 5 ini milik B, 3 ini milik B, 7 ini milik C, gitu kan? Kita sejajarkan. Ini B yang bawah berapa? 3, lurus. 3 banding 7. Kalau sudah angka yang sama, ini kan B kan, ini sama. Nah, ini harus kita samakan angkanya. Harus jadi angka yang sama. Ini yang di atas 5, yang bawah 3 harus sama angkanya. Berarti kan harus kita kalikan atas 3, bawah 5. Jadi berapa? 2 dikali 3, 6. 5 dikali 3 banding 15. Kemudian 3 kali 5, 7 kali 5. 35. Nah, sekarang udah ketemu. A sama dengan 6, B sama dengan C sama dengan. Nah, kalau A dibanding C berarti 6 dibanding 35. Ngerti? Paham? Oke. Lanjut yang nomor 6. Pokoknya harus lurus. Fokus ke huruf yang sama, weh. Kalau misalkan yang sama huruf A ya, A-nya harus lurus, sejajar. Kalau huruf yang sama C ya, C-nya harus lurus, sejajar, ya. Lanjut ke nomor 6. Titik M terletak pada garis AB. Garis AB berarti garis A dan B. Titik M terletak pada garis AB. Berarti ada di Tengah. Nah, jangan asal, jangan langsung naruh di tengah. Kita lihat dulu perbandingannya. AM 2 banding 3. AM 2, MB 3. Berarti lebih gede ke MB atau lebih gede ke AM? Berarti kalau lebih gede ke MB, yang sebelah sini harus lebih luas. Ngerti nggak? 2 sama 3 lebih gede mana? 3. Berarti kan di sini harus lebih luas. Berarti M-nya di sini aja. Nah, nggak boleh sama, kecuali 4 banding 4 sama kan, berarti di tengah-tengah M-nya. Tapi kalau misalkan 2 banding 3, berarti 2 ini kan lebih kecil. Berarti AM ini kan berarti ruangannya lebih kecil. Ngerti nggak Mas Bapak? Yang MB 3 lebih gede dari 2 kan, berarti dikasih ruangan yang agak gede.
Kecuali angkanya di sini sama 2:2 berarti tengah-tengah. Karena dibagi rata sama. Tapi kalau beda, kita harus lihat lebih gede yang mana. Lebih gede AM atau lebih gede MB. Berarti 2 ini milik AM, 3 ini milik MB, guys. Mengerti? Kalau sudah, kita tulis AM berapa? 2 kita tulis. Kemudian MB berapa? 3 kita tulis. Nah, ingat, ini angka perbandingan, bukan angka asli. Angka asli maksudnya yang mana? Nih, yang ada satuan, yang masih ada satuan itu namanya angka asli. Ya, sentimeter. Panjang MB 12 cm. Ini MB kan udah ada Pak 3. Iya, ini angka perbandingan. Angka aslinya 12. Biar tidak tertukar, dari angka asli dan angka perbandingan ini kita kasih beda. Yang angka perbandingan kita lingkarin dulu. Tuh. Nah, ini MB, ini 2. Gak usah dilingkarin yang angka asli 12 cm. Oke. Kalau sudah seperti ini gimana? Kita hitung perbandingan A dan B semuanya. A sampai B sini. Berarti kan panjang A sampai B ini akan 2 ditambah 3. Berarti berapa? 5. Nah, lingkarin. Kenapa dilingkarin? Karena ini perbandingan. Kan perjumlahan dari perbandingan 2 tambah 3 ini dilingkarin. Kalau yang angka aslinya nggak usah dilingkarin. Ngerti? Paham? Terus hitunglah panjang AB dan panjang AM. Gimana caranya? AM 2, kemudian MB 3, kemudian AB 5. Kita disuruh mencari panjang AB. Berarti AB sama dengan kita cari angka yang sudah ada angka aslinya. 12. Oke. Berarti MB yang udah ada ya. AB berapa nilainya? 5. 5 kali 12 per 20 cm. Berarti panjang AB, panjang asli AB adalah 20 cm. Terus panjang AM gimana? Nggak usah pakai cara, tinggal kurangin aja. AM kan berarti ini kan. Dari sini ke sini udah 12. Dari sini ke sini 20. Berarti 20 kurangin 12 berapa? 8. Belum nggak juga. Pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan. AM, MB, kita bikin garis dulu. Garis apa sih? Garis AB. Kita bikin garis dulu pertama, straight. Garis AB. Oke. Yang kedua, ada titik M. Nih, ada titik M di antara AB ini. Tapi naruhnya jangan asal, kita lihat dulu perbandingannya. AM, MB 2:3, berarti jarak A dengan jarak M itu lebih kecil karena di sini 2, di sini 3 lebih gede, makanya di sini dikasih ruangan yang agak kecil. Ini ruangan yang gede karena 2 sama 3 lebih gede 3. Terus kalau sudah, angka perbandingannya ini ditulis di atas. Tulis jebret, jebret, lingkarin. Angka perbandingannya dilingkarin karena nanti bakal ada angka perbandingan, bakal ada angka asli. Oke? Sampai sini paham? Angka perbandingan kita lingkarin, jebret, jebret. Udah ya? Terus masuk ke angka asli MB. Ini udah ada angka aslinya nih di sini. Panjangnya udah ada 12 cm. Gak usah dilingkarin karena ini angka asli. Kalau sudah seperti ini, kita tambahkan dulu perbandingannya. Perbandingan yang atas ini kita tambahkan dulu. 2 tambah 3 berapa? 5. Berarti jarak A sampai B ini 5. Ya. Langsung masuk ke soal. Hitunglah panjang AB. AB nilainya berapa? 5. AM nilainya berapa? 2. MB nilainya berapa? 3. Sudah kan?
AB-nya taruh 5. Kemudian kita cari yang sudah ketemu bilangan aslinya. 12 kali 12. Terus angka perbandingannya ini, perbandingan dengan perbandingan, perbandingan dengan perbandingan. Bandingkan. Nah, 5 ini kan angka perbandingan dari A sampai B, 5. Karena kita cari AB, jadi ditaruh duluan. Kemudian panjang yang asli, angka asli udah ketemu, MB. Perbandingannya berapa? 3, bukan angka asli loh. Kalau angka asli 12. Kalau perbandingannya 3, berarti 5 banding 3. 5 banding 3 udah kan? Baru dikali sama panjang aslinya, 12. 12 dibagi 3, 4. 5 kali 4, 20. Berarti panjang AB ini 20 cm. Panjang dari A ke B itu 20 cm. Dari B ke M 12. Ini bisa beraha, ya tinggal kurangin aja. 20 dikurangi 12 berarti di sini 8. 8 tambah 12 berapa? 20. Ingat. Pelan-pelan. Bikin garisnya dulu, yang diketahui garis AP, berarti bikin garis AP dulu. Terus ada titik apa di tengah-tengahnya, titik M, titik S, titik A. Perbandingannya berapa? Perbandingan itu buat apa sih? Buat naruh titiknya ini loh di mana? Kalau perbandingannya 4 banding 4 kan sama, berarti letaknya harus di tengah-tengah. Kalau perbandingannya 2 banding 4, berarti kan lebih gede 4 ruangannya. Jadi 2-nya agak disempitin. Ngerti nggak? Ini kayak 2 banding 3, kan lebih gede 3. Makanya 3 di sini dikasih ruangan yang agak gede, 2-nya kecil. Karena 3 lebih gede. Kalau sudah ditulis perbandingannya, ditulis angka aslinya, panjang aslinya. Ingat, panjang asli atau angka asli itu ada satuan. Entah itu menit, entah itu jam, entah itu sentimeter, entah itu meter. Itu angka asli kalau ada satuannya. Kalau nggak ada satuannya, itu namanya angka perbandingan. Harus bisa bedain. Kalau ada satuan, itu angka asli. Kalau nggak ada satuan, itu angka. Nah, harus bisa bedain. Di sini Bapak udah kasih lingkaran untuk angka perbandingan biar gampang. Sini AM udah ada, MB udah ada, berarti kita nyari AB, gampang. 2 tambah 3 berapa? 5. Kan ini kan dipotong kayak garis gini loh guys. Ini garis AM ditambah sama garis MB. Hasilnya adalah garis AB. Ingat. Jadi di sini 2, di sini 3. Berarti A sampai B dari panjang sini sampai ke sini berapa? Ya 5. Ngerti nggak? Jadi dipotong garisnya ini teh. AM ditambahkan MB. Paham? Ngerti? Benar? Coba tulis dari 1 sampai 6 tadi gimana caranya.